Kenaikan harga BBM masih mengundang banyak protes dan demo. Mulai dari mahasiswa, buruh, dan para sopir ojek online terus berunjuk rasa. Apakah memang pemerintah terlalu cepat memutuskan kenaikan BBM ini? Bagaimana kita sebaiknya melihat perekonomian dan dampak kenaikan BBM ini untuk keuangan negara? Berikut ini analisis Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment. Saya melihat rasionalisasi subsidi BBM ini penting karena itu keberanian untuk melawan, boleh dibilang tekanan politik populis gitu. Jadi nyenangin rakyat tapi nggak sustainable. Karena itu sulit, apalagi kalau ke depan itu udah ada tahun-tahun politik, harus ada janji, dan biasanya itu bikin yang namanya fiskal jebol, dan jebolnya itu kitchen sink strategi itu sering terjadi. Perpindahan dari pemerintahan Bu Mega ke Pak SBY itu tahun 2004-2005 itu diwarnai dengan penyesuaian BBM yang sangat besar sehingga itu memicu krisis pasar obligasi. Tahun 2005 loh saya baru joining Bahana TCW gitu ya. Ada baiknya yang namanya faktor-faktor risiko tersebut dicicil, jangan mendadak gitu. Dan orang akan belajar, wah ini Indonesia inflasinya palsu karena ditahan. Dan kalau ditahan berarti ada supply risk SBN. Asing nggak kunjung-kunjung datang gitu, padahal asing ini diperlukan, boleh dibilang untuk membiayai defisit fiskal. Kalau enggak, perbankan akan bertarung lebih drastis dengan pemerintah. Pemerintah aja kan daya tariknya tinggi. SR 7 ya, yang ditawarin kayak gini itu lebih dari 20 triliun loh. Jadi orang sekarang kan punya pilihan, mau naruh uangnya di bank atau mau orangnya di BN gitu. Jadi yang sekarang terjadi perang sebetulnya dalam tanda petik ya. Kebetulan aja perangnya nggak gitu drastis karena duit masih banyak dari surplus gitu. Bagaimana story di ujung sono tuh di Amerika? Apakah mulai membaik atau enggak? So far tidak sejelek tahun lalu lah. Karena begini, di Amerika itu waktu pandemi karena kelebihan liquidity, bond yield itu mahal karena dia lebih rendah dari expected inflasi ya. Jadi bond itu mahal kalau yield-nya untuk 10 tahun misalnya hanya 1,8 sementara malah lebih rendah dari itu, expected inflasi itu katakanlah 2. Ini mahal. Nah, kenapa mahal? Karena kamu duitnya banyak. Ya, jadi market itu sudah melakukan market tightening dulu, ya. Jadi lihat ini nih, ini bond yield 2 tahun, dia bergerak lebih dulu ketimbang yang namanya Fed Fund Rate, ya. Dan juga nih, ini bergerak lebih dulu, turun, Fed Fund Rate-nya turun. Dan karena kelebihan liquidity akibat suku bunga rendah, dan ini quantitative easing, artinya si the Fed tuh menciptakan duit. Ini suku bunga bond yield 2 tahun itu hanya 0,1 gitu. Tapi sejak akhir tahun lalu itu terjadi yang namanya market tightening yang mendahului policy tightening. Jadi si bond yield ini udah naik duluan. Nah, jadi sebetulnya berapa Fed Fund Rate yang perlu naik lagi, ini kita tinggal kurangin aja 3,4 dikurang 2,5. Ya kemungkinan 100 basis point gitu. Itu harapannya. Nah, kalau 100 basis point orang akan bertanya, di Indonesia bagaimana? Nah, ini penting sekali. Jadi kita komunikasikan permasalahan di Indonesia sama di Amerika itu beda gitu. Kalau Amerika memang karena kelebihan liquidity ada pembukaan ya, jadi cost push inflation. Di Indonesia itu beda. Nah, di Indonesia itu kalau dilihat permasalahannya adalah begini nih. Indonesia ini masih butuh kredit ya. Jadi beda antara di 2013 waktu itu kredit itu tumbuhnya sangat pesat. Ini sekitar 23%, sementara acuan normatifnya GDP nominal growth, ini penjumlahan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu turun. Nah, ketika di sini
ekonomi dipacu sementara produksi dalam negeri itu ada masalah, inilah yang menyebabkan current account deficit, yang ini defisit. Dan defisit internal ini, dosa internal ini yang seharusnya menyebabkan rupiah melemah, ya, tambah gede lagi karena terjadi penguatan dolar dan saat itu The Fed melakukan tapering off. Baru mengumumkan sebetulnya, belum melakukan. Akibatnya tahun 2013 rupiah itu anjlok 26%. Dan bisa dilihat gitu ya. Jadi ini adalah penjualan otomotif tumbuh pesat setelah krisis itu. Tadinya kita neraca minyak kita itu boleh dibilang surplus, tapi kalau karena kebanyakan mobil dan produksi minyak kita nggak bisa dipacu, kita tuh defisit di sini. Nah, coba lihat sekarang ini yang bagian yang agak mengerikan nih, terus terang aja ya, saya gunakan mengerikan. Defisit neraca minyak kita itu tambah gede. Energi ini terus bakalan terjadi, kalaupun minyak naik, harga batu bara naik, itu akan memperburuk ketimpangan karena yang punya konsesi batu bara tuh konglomerat-konglomerat kaya gitu, bukan seperti karet atau CPO yang kebanyakan masyarakat bisa masuk. Nah, sementara ekonomi kita sebetulnya kredit itu masih di bawah GDP nominal growth. Jadi kredit itu masih diperlukan dan tanda-tanda inflasi itu internal core inflation yang tadi terkendali itu ada dasarnya. Dan sementara ekonomi kita relatif sehat karena kita sekarang lagi menikmati current account surplus gitu. Tapi di wilayah yang oil and gas kita defisit. Jadi di komunikasi pemerintah sebaiknya satu sisi itu memang wah kita perlu merasionalkan yang namanya subsidi BBM terpaksa dinaikkan, tapi harus dicari jalan untuk memperbaiki reformasi kebijakan energi dan transportasi. Anak saya nih di Jerman, dia bilang bahwa ketika harga BBM itu di sana naik, pemerintahnya itu kan memberikan subsidi orang supaya naik kereta. Dan keretanya itu kayak KRL, saya bilang gitu. Tapi orang bisa kerja dan bisa melakukan rasionalisasi penghematan gitu loh. Jadi ngelihat sesuatu tuh harus lebih detail supaya kita tuh punya banyak pilihan lah apa yang harus kita lakukan. Bagi kami sebagai fund manager, pertama kami harus memperhitungkan konsensus berapa. Jadi pertama konsensus berapa, so far ya konsensus tuh masih 4, mungkin belum hitung ya. Tapi BI sih kayaknya udah bergerak lebih dulu 5,2, mungkin angka kami nggak jauh dari BI, ya sekitar 5,2 ya, dan BI juga concern buat inflation tahun depan dia. Makanya dia juga proaktif sebenarnya BI nggak mau behind the curve. BI jadi nggak behind the curve ya, karena anatomi masalah itu adalah cost push inflation. BI juga melakukan makro prudensial dulu gitu ya. Nah, 7 days repo dugaan kami perlu naik sekitar 50 basis lagi gitu ya. Saya tadinya 50 basis nih ya, tapi karena ada inflasi seperti ini dan bagaimanapun kayaknya ekonomi itu menguat ya gitu. Kredit juga tumbuh. Kemarin saya ketemu dengan pihak BCA misalnya ya di acara Zoom gitu, penyaluran kreditnya sudah kencang di atas 13 kalau nggak salah, walaupun industri wise mungkin masih sekitar 10 gitu ya. Jadi elemen apa namanya core inflation itu akan meningkat, BI perlu menaikkan. Tapi anyway yang perlu kita apa namanya sikapi sebetulnya Indonesia bagaimanapun diuntungkan dengan inflasi yang ada sekarang gitu loh. Jadi jangan keliru. Jadi inflasi itu tidak selalu jadi musuh gitu ya. Jadi misalnya ini nih Jum dan teman-teman bisa lihat bahwa dengan konteks inflasi sekarang dipacu oleh komoditi ya. Komoditi itu ada cost commodity, ada income commodity. Yang cost commodity tentunya itu adalah Brent oil, bisa dilihat nih di sebelah kanan tabel itu untuk 3 tahun dan 5 tahun terakhir ya. Kalau dilihat di 5 tahun terakhir, kita bisa melihat bahwa
coal dan nikel itu lebih tinggi, itu adalah income commodity lebih tinggi ketimbang Brent oil. Berarti Indonesia diuntungkan gitu. Di 3 tahun terakhir CPO yang lebih bagus ya. Dan badai inflasi bisa lihat ya bahwa ini di Amerika, Eropa dan Jepang ini tertinggi dalam 40 tahun terakhir gitu.